Ya, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Pembelajaran di Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pelkaraya. Dengan saya Herli, NIM 24303021000022. Baik, untuk slide kedua, latar belakang media sosial kini telah menjadi bagian dari keseharian mahasiswa, termasuk mahasiswa teknik mesin. Platform seperti WhatsApp, YouTube, dan Instagram sering digunakan untuk berbagai informasi akademik. Akan tetapi, media sosial sering juga memiliki dampak negatif apabila penggunaannya tidak terarah, seperti munculnya distraksi dan penurunan konsentrasi belajar. Kondisi inilah yang melatar belakangi perlunya penelitian ini untuk mengetahui apabila media sosial benar-benar memberikan pengaruh terhadap perkembangan pembelajaran mahasiswa teknik mesin di Universitas Pelangkaraya. Untuk slide yang ketiga, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana tingkat penggunaan media sosial oleh mahasiswa program studi pendidikan teknik mesin di UPR. Kedua, bagaimana pengaruh media sosial terhadap motivasi dan aktivitas belajar mahasiswa. Ketiga, apa saja dampak positif dan negatif media sosial terhadap perkembangan pembelajaran. Terus tujuan penelitiannya: 1. Menganalisis intensitas penggunaan media sosial dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, mengidentifikasi pengaruh media sosial terhadap motivasi dan aktivitas belajar mahasiswa. Ketiga, mengkaji dampak positif dan negatif penggunaan media sosial terhadap perkembangan pembelajaran mahasiswa. Rumusan masalah penelitian ini mencakup 3 aspek utama, yaitu tingkat penggunaan media sosial, pengaruh terhadap motivasi dan aktivitas belajar, serta dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis penggunaan media sosial dalam konteks akademik, mengetahui pengaruh secara langsung terhadap pembelajaran, dan mengevaluasi dampak-dampak yang muncul. Lanjut lagi untuk slide keempat, kajian teori dan hipotesis. Penelitian ini menggunakan beberapa teori pendukung, antara lain teori Usage and Gravitation (UGET) menjelaskan motivasi mahasiswa dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, teori kognitif sosial Bandura menggambarkan pembelajaran melalui observasi dan interaksi sosial. Yang ketiga, media research theory, aktivitas komunikasi dipengaruhi kelengkapan fitur media. Yang keempat, self-demonstration theory, media sosial dapat mempengaruhi motivasi intrinsik mahasiswa. Lalu hipotesisnya, terdapat mempengaruhi penggunaan media sosial terhadap perkembangan pembelajaran mahasiswa. Pada kajian teori, penelitian ini mengacu pada 4 teori utama, yaitu teori UGET menjelaskan motivasi penggunaan media sosial. Yang kedua, teori kognitif sosial menekankan peran interaksi dan observasi digital. Media research theory menilai kesesuaian media sosial dengan kompleksitas pesan, serta self-determination theory menjelaskan bagaimana media dapat mempengaruhi motivasi belajar. Berdasarkan teori-teori tersebut, hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh penggunaan media sosial terhadap perkembangan pembelajaran mahasiswa. Terus untuk slide kelima, metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif korelasional. Populasi 40 di angkatan 2004 mahasiswa teknik mesin UPR. Sampel 20 mahasiswa menggunakan rumus Sauplin. Instrumen kuesioner skala Likert, teknik analisis uji validitas, reliabilitas, korelasi Pearson, dan regis linear sederhana. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan korelasional yang bertujuan mengukur hubungan antar variabel secara numerik. Populasi penelitian meliputi 40 mahasiswa dan sampel ditentukan menjadi 92 menggunakan rumus Sauplin berupa kuesioner Likert dengan 20 butir pertanyaan, data analisis melalui uji validitas, reliabilitas, korelasi, serta regis linear sederhana untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan. Slide ke-6 yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata penggunaan media sosial X sama dengan 4,03 kategori tinggi. Rata-rata perkembangan pembelajaran Y sama dengan 4,15 kategori positif. Korelasi R sama dengan min 0,006 tidak signifikan. Regresi
sama dengan 0,987, tidak berpengaruh instrumen valid dan reliable. Dari hasil analisis diperoleh bahwa penggunaan media sosial tergolong tinggi namun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan pembelajaran mahasiswa. Nilai korelasi yang diperoleh sebesar min 0,006 menunjukkan hubungan yang sangat lemah dan hasil regis dengan sig 0,987 menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan. Instrumen penelitian telah dinyatakan valid dan reliable dengan alpha 0,88. Lanjut untuk slide ke-7, pembahasan. Meskipun intensitas penggunaan media sosial tingkat tinggi, mahasiswa belum memanfaatkan secara optimal untuk kegiatan akademik. Media sosial lebih banyak digunakan untuk hiburan, komunikasi non-akademik, dan konsumsi konten visual. Hal ini menyebabkan media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan pembelajaran mahasiswa teknik mesin UPR. Mahasiswa aktif menggunakan media sosial, namun pola penggunaannya lebih banyak mengarah pada hiburan dan komunikasi biasa, bukan pada kegiatan pembelajaran yang terstruktur. Kondisi ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya, seperti Juncho dan Pempek, yang menyatakan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terarah cenderung tidak berdampak pada hasil belajar. Oleh karena itu, meskipun penggunaannya tinggi, aktivitas pembelajarannya rendah. Baik, untuk slide ke-8, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penggunaan media sosial tinggi tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan pembelajaran. Dampak positif hanya muncul jika pemanfaatnya diarah secara akademik. Saran, mahasiswa perlu meningkatkan literasi digital untuk memanfaatkan media sosial secara produktif. Dosen dapat mengintegrasikan media sosial ke dalam kegiatan pembelajaran. Penelitian lanjutan perlu menggunakan sampel yang lebih besar. Kesimpulan utama penting penelitian ini adalah penggunaan media sosial oleh mahasiswa sangat tinggi namun belum mempengaruhi perkembangan pembelajaran secara signifikan. Media sosial harus diarahkan secara akademik untuk memberikan dampak positif. Oleh karena itu, mahasiswa perlu meningkatkan pemanfaatan media sosial secara media pembelajaran dan dosen diharapkan dapat mengintegrasikan platform tersebut dalam proses perkuliahan. Terus slide yang ke-9, ucapan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ahmad Eko Suryanto, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing serta seluruh pihak di program studi pendidikan teknik mesin Universitas Palangkaraya yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sehingga penelitian ini dapat terselesai dengan baik. Sekian dari presentasi saya tentang proposal ini. Mohon maaf jika ada yang salah kata dalam penyampaian. Saya cukupkan. Sekian, terima kasih.